Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini terkait dengan penjualan angsuran. Nah, di akuntansi, penjualan itu kan dikelompokkan menjadi dua, yaitu penjualan biasa atau reguler, yang kedua penjualan angsuran. Nah, penjualan angsuran ini membutuhkan waktu untuk pelunasan yang relatif lama. Contoh dari penjualan angsuran misalnya KPR rumah. Itu kan relatif waktu yang lama ya, sehingga di saat akad, di saat atau membeli ada beberapa perjanjian. Yang pertama adalah pada saat membeli disertai dengan meninggalkan jaminan ke penjual. Kalau kita membeli rumah, biasanya sertifikat rumahnya masih ditahan oleh pihak bank, biasanya seperti itu. Kita akadnya dengan bank. Kalau akadnya dengan developer yang sistemnya syariah, sertifikatnya berarti masih dipegang oleh si developer. Yang kedua, hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli apabila pembayarannya sudah lunas. Nah, metode pengakuan untuk laba kotor di dalam penjualan angsuran ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan penjualan, dasar penjualan. Yang kedua berdasarkan dasar tunai. Berdasarkan dasar penjualan ini adalah yang accrual base ya. Nah, di dalam accrual base itu pendekatan ini biasanya ditetapkan dalam kondisi tidak akan terjadi pembatalan penjualan angsuran. Yang kedua, jangka waktu pelunasan relatif pendek. Yang selanjutnya, biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan angsuran bisa ditaksir secara teliti. Lalu, uang muka relatif besar, angsurannya relatif besar. Contohnya adalah pada tahun 2015, PT Abadi melakukan penjualan angsuran seharga 50 juta dengan syarat sebagai berikut. Uang muka 10 juta langsung diterima, lalu sisanya dibayar melalui 4 angsuran tahunan setiap akhir tahun. Sehingga kalau 4 kali berarti kan kalau kita 50 udah dibayar 10 masih 40 juta. Setiap tahunnya berarti 10 juta. Nah, di mana harga pokok penjualannya adalah 45 juta. Nah, berarti 50 juta, berapa labanya? 50 juta dikurangi 45 juta, ketemunya adalah 5 juta. Nah, contoh di sini ya, untuk penjualan masih menggunakan PT Abadi, pada perhitungannya laba kotornya ini kalau perhitungannya dengan contoh yang sama, perhitungannya pada tanggal 1 bulan 1 2015 uang muka 10 juta, harga pokok penjualannya 9 juta, laba kotornya 1 juta, yaitu 10 juta kurangi 9 juta atau 10% dari 10 juta, 1 juta, sehingga total labanya itu adalah 5 juta. Nah, total harga pokoknya adalah 45 juta. Total ininya penjualannya sebesar 50 juta. Nah, itu kalau langkah dihitung dengan perhitungan 90% untuk harga pokok penjualan, 10% dari laba kotor. Nah, lalu bagaimana kalau penjualan angsuran barang tidak bergerak dan barang bergerak? Di sini pertama adalah PT Minap, ini contoh untuk barang tidak bergerak. PT Minap pada tanggal 1 November 2010 menjual rumah kepada Firdaus. Nilai buku rumah tersebut 60 juta, sedangkan harga jualnya adalah 100 juta. Ketentuannya dalam angsuran tersebut DP-nya 20 juta, sisanya diangsur setiap 4 bulan.
masing-masing 8 juta. Bunga sebesar 14% per tahun untuk sisa pinjaman yang belum dibayar. Komisi dan biaya lain-lain dibayar tunai oleh PT Mina. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah ada dua ini yang pengakuan terkait dengan laba, yaitu laba diakui saat penjualan dan laba diakui secara proporsional. Nah, ketika laba diakui saat penjualan, pada saat penjualan ketika menerima DP dan hipotek atas saldo yang dibayar yaitu sebesar 80 juta, DP-nya 20 juta ya, dan saldo 20 juta, jurnalnya untuk laba diakui saat penjualan adalah kas sebesar 20 juta, PPA itu adalah piutang penjualan angsuran 80 juta, kreditnya adalah rumah 60 juta, dan laba sebesar 40 juta. Nah, ketika laba diakui secara proporsional, kas 20 juta, PPA atau piutang penjualan angsuran sebesar 80 juta, rumah dikredit 60 juta, dan LKBD atau laba kotor belum direalisasi. Karena pengakuan labanya secara proporsional, sehingga ini adalah laba kotor yang belum direalisasi sebesar 40 juta. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan itu kan sebesar 4 juta. Biaya yang dikeluarkan itu maka jurnalnya antara laba diakui saat penjualan atau laba diakui secara proporsional sama, yaitu biaya penjualan pada kas sebesar 4 juta. Lalu pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2010 itu kita masih mencatat yaitu bunga yang masih harus diterima atas hipotek 14% untuk jangka waktunya berarti 2 bulan. Karena apa? Karena 1 November dan Desember, jadi 2 bulan. Sehingga jurnalnya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 1.900.000. 1.900.000 ini didapat dari 80 juta dikali 14% dikali 2/12. Ya, karena 2 bulan, 2/12 kali 14% dikali 80 juta. Ketemunya 1.900.000. Lalu laba kotor direalisasi untuk yang laba diakui saat penjualan itu tidak ada jurnal, tetapi ketika kita mencatatnya laba diakui secara proporsional, kita jurnal yaitu LKBD atau laba kotor belum direalisasi sebesar 80 juta. 8 juta pada LKD atau laba kotor direalisasi sebesar 8 juta. Nah, langkah selanjutnya yaitu menutup rekening nominal ke laba rugi. Yang kita tutup berarti apa aja? Nih, kayak jurnal penutup seperti biasanya, yaitu laba 40 juta, pendapatan bunga 1.900.000, biaya penjualan kita kreditkan 4 juta, dan laba rugi sebesar 37.900. Nah, itu untuk laba diakui saat penjualan. Bagaimana dengan laba diakui secara proporsional? Ketika laba diakui secara proporsional berarti laba kotor direalisasinya itu adalah 8 juta. Sorry, bukan 8 juta. Tetap, ya sorry, 8 juta, benar ini 8 juta. Ini saya salah. Ini. Kita ini dulu sebentar. Biar mudah. Nah, ini bukan 80 tapi 8 juta. Laba kotor direalisasi 8 juta, pendapatan bunga 1.900.000, kreditnya adalah biaya penjualan 4 juta, dan laba atau rugi sebesar 5.900.000. Lalu pada tanggal 1 bulan 1 2011 itu ada penyesuaian kembali. Pendapatan bunga pada piutang bunga sebesar 1.900.000. Jurnalnya sama antara laba diakui saat penjualan atau laba diakui secara proporsional.
Nah, pada tanggal 1 bulan 3 2011 diterima pembayaran karena kan per 4 bulan ya. Nah, pembayarannya itu berarti kas masuk sebesar 11.700.000, PPA atau piutang penjualan angsuran sebesar 8 juta, itu pokoknya, plus pendapatan bunga sebesar 3.700.000. Jurnalnya sama antara laba diakui saat penjualan atau laba diakui secara proporsional. Nah, lalu di bulan 7 diterima pembayaran lagi. Kas sebesar 11.400.000. Oh ya, saya jelaskan dulu pendapatan bunga 3.700 itu dapat dari mana? Yaitu didapat dari 80 juta dikalikan 14% dikali 4/12. 4 itu yaitu dimulai November, Desember, Januari, Februari karena pembayarannya 1 Maret. Jadi ketemunya adalah 3.700.000. Nah, ketika di bulan Juli itu kita menerima kas sebesar 11.400.000 dengan kreditnya adalah PPA 8 juta, pendapatan bunga 3.400.000. 3.400.000 dapat dari mana? Dari 72 juta dikali 14% dikali 4/12, maka ketemu 3.400.000. Jurnalnya sama antara laba diakui saat penjualan atau saat proporsional. Lalu di tanggal 1 bulan 11 kita menerima lagi, yaitu pembayaran lagi, sehingga kas kita terima sebesar 11 juta, PPA-nya 8 juta, tetap pendapatan bunganya 3 juta. 3 juta itu didapat dari 64 juta, yaitu kan 72 dikurangi 8 juta 64 ya. 40 juta dikali 14% dikali 4/12, sehingga ketemunya adalah 3 juta. Jurnalnya sama antara laba diakui saat penjualan atau saat proporsional. Tanggal 31/12 kita menghitung bunga sama dengan yang tadi, piutang bunganya 1.300.000. Di sini 1.300.000 itu dapat dari mana? Yaitu 56 juta dikali 14% dikalikan 2/12. Ketemunya 1.300.000. Jurnalnya piutang bunga pada pendapatan bunga. Saat LKD yaitu tidak ada ketika laba diakui saat penjualan, tapi di proporsional baru kita akui. Jumlahnya berapa? Yaitu 40% dikali 24 juta sama dengan 9.600.000. Laba kotor belum direalisasi pada laba kotor direalisasi sebesar 9.600.000. Saya ulangin lagi, yaitu dapat dari 40% dikalikan dengan 24 juta. Nah, lalu kita menutup rekening nominal atau jurnal penutupnya adalah untuk laba diakui saat penjualan itu adalah pendapatan bunga pada laba rugi sebesar 9.500.000. Untuk laba diakui secara proporsional itu adalah laba kotor direalisasi 9.600.000. Pendapatan bunga 9.500.000 dan laba rugi sebesar 19.100.000. Nah, asumsikan bahwa seandainya pada tanggal 1 Maret 2012 pembeli tidak lagi bisa mengangsur, maka rumah tersebut dikembalikan ke PT Mina. Anggaplah ini penjualannya jadi batal ya. Nah, nilai pasar rumah saat dikembalikan menjadi 50 juta. Nah, jurnalnya saat pembatalan atau kepemilikan kembali rumah tersebut, nah, ketika laba diakui saat penjualan rumah 50 juta, rugi kepemilikan kembali 60 juta, dan piutang penjualan angsuran dikredit sebesar 56 juta. Nah, ketika kita mencatatnya dengan laba diakui secara profesional, rumah didebit 50 juta, laba kotor belum direalisasi sebesar 22.400.000. Lalu piutang penjualan angsuran sebesar 56 juta dan laba kepemilikan kembali sebesar 16.400.000. Nah, 56 juta itu didapat dari mana? Yaitu jumlah piutang dikurangi jumlah angsuran.
Nah, piutangnya berapa? Piutangnya kan 80 juta. Nah, yang sudah diangsur kan sebesar 3 kali 8 juta kali 3. Sehingga ketemunya 56 juta. Nah, lalu bagaimana cara menghitung LKBD ini? LKBD atau laba kotor belum direalisasi itu adalah 40% dikali 56 juta. Ketemunya adalah sebesar 22.400.000. Nah, selanjutnya kalau tadi adalah penjualan barang tidak bergerak, ini adalah penjualan barang bergerak. Di sini ada contoh, di sini PT Roma laporan posisi keuangannya per 1 bulan 1 2011. Nah, di mana kasnya 15 juta, persediaan barang 120 juta, dan lain-lainnya sehingga total aktiva 254 juta. Lalu untuk total pasifanya juga 254 juta. Nah, sedangkan transaksi yang terjadi di tahun tersebut penjualan tunai 40 juta, penjualan kredit 150 juta, HPP reguler 130 juta, penjualan angsuran 200 juta, HPP angsuran 150 juta, pembelian barang dagangan secara kredit sebesar 400 juta. Penerimaan kasnya ada piutang 90 juta, piutang penjualan angsuran, piutang penjualan angsuran 2011 80 juta, piutang penjualan angsuran 2010 47 juta, piutang dagang angsuran 2009 45 juta. Pengeluaran kasnya berupa pembayaran utang dagang sebesar 100 juta dan biaya operasionalnya 50 juta. Nah, diminta kita untuk menghitungnya dibuat dulu jurnalnya apa saja. Nah, untuk hal seperti ini kita hitung dulu berapa persen laba per tahunnya. Cara menghitung persentase labanya itu adalah persentase laba tahun ini, tahunnya adalah 2011. Ini kita ini dulu persentase laba tahun 2010, persentase laba tahun 2009. Oke, yang 2009 berarti kan kita lihat di sini ininya adalah 7350. Total penjualan angsurannya 2009 itu di sini total penjualan angsurannya 49. Nah, kalikan persentase sehingga ketemunya adalah ini dibagi ini dikali 100. Nah, ketemunya 15% untuk tahun 2009. Lalu untuk tahun 2010 lihat berapa penjualannya, itu sebesar 12 juta didapat dari sini. Lalu berapa penjualannya di tahun itu adalah 60 juta. Sehingga 12 bagi 60 juta dikalikan 100. Ketemunya adalah 20%. Nah, yang untuk tahun 2011 itu adalah berapa penjualan angsurannya? Sebesar penjualan angsurannya adalah 200 juta. 200 juta dikurangi dengan penjualan kreditnya adalah 150 juta dibagi ini dibagi dengan 200 juta. Nanti
0,25. Oh iya, belum dikalikan 100. Sorry. Sama dengan 25%. Nah, setelah kita hitung ini, baru kita masukkan jurnalnya. Jurnal yang dibuat yaitu saat penjualan. Di saat penjualan, itu adalah kas 40 juta, piutang dagang 150 juta, kreditnya adalah penjualan sebesar 150 juta. Lalu yang kedua itu piutang angsuran pada penjualan angsuran sebesar 200 juta. Nah, pada saat pembelian, yaitu pembelian barang secara kredit, nah itu pembelian pada utang dagang sebesar 400 juta. Lalu saat penerimaan kas sebesar 262 juta, piutang dagang sebesar 90 juta, piutang penjualan angsuran tahun 2011 80 juta, piutang angsuran tahun 2010 adalah 47 juta, piutang angsuran 2009 adalah 45 juta. Nah, saat pengeluaran kas, yaitu membayar utang dagangnya dikredit sebesar 100 juta, biaya operasional atau beban operasi 50 juta, kas sebesar 150 juta. Lalu tanggal 31 Desember ada penyesuaian, yaitu penjualan angsuran harga pokok. Sorry, ini penyesuaian adalah HPP angsuran 150 juta pada penjualan angsuran sebesar 150 juta. Lalu menutup penjualan angsuran. Menutup penjualan angsuran yaitu penjualan angsuran sebesar 200 juta pada HPP 150 juta dan laba kotor belum direalisasi sebesar 50 juta. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah menghitung laba kotor realisasi, yaitu 25% dikali 80 juta. Yaitu berarti jurnalnya LKBD tahun 2011 sebesar 20 juta, LKBD tahun 2010 sebesar 9.400.000, LKBD tahun 2009 sebesar 6.750.000. Lalu LKD tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sebesar, kita hitung dulu berapa totalnya. Sebesar 36